menjadi bejana kosong, maka Tuhan bisa isi berapapun uang yang saudara butuhkan. Tuhan akan cukupi itu. Nah sekarang kebutuhannya kan begini, diputar. Kebutuhan saya 1 bulan untuk pribadi dan keluarga ya cuma sekian. Tapi saya juga punya kebutuhan untuk apa? Beli beras untuk kasih jemaat yang prasejahtera 1 bulan, berbulan-bulan, baru bulan kemarin kita 200 juta sebulan kita untuk beli beras untuk jemaat 200 juta banyak sih. Baru lagi untuk misi sekian. Saya bilang itu semua kebutuhan. Saya sakit di masa krisis, saudaraku, kita tak pernah lihat itu krisis di dunia. Sepanjang kita punya bejana kosong, maka sebanyak itulah Tuhan akan alirkan buat hidup saudara. Beri Yesus. Katakan amin. Katakan amin. Amin. Jadi saya mau kasih tahu, bejana kosong ini bicara apa? Pertama saya mau bilang kapasitas. Katakan kapasitas. Apa sih kapasitas? Kapasitas kemampuan untuk menerima, kemampuan untuk mengelola, kemampuan untuk mengembangkan sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Kapasitas saudara, mungkin saudara adalah gembala kulka, gembala berapa jiwa? Dulu saya mulai dengan jemaat 75 orang. Kapasitas gimana saya bisa kembangkan ini? Yang 75 jemaat tidak lagi jadi jemaat, tapi bisa jadi pekerja. Katakan amin. Dan oleh anugerah Tuhan, sekarang pekerja kita hampir 1000 orang. Bukan jemaat. Saya bisa kasih, katakan bisa. Sekarang saudara lihat jemaat sebagai jemaat gak? Apa saudara lihat jemaat tidak jadi pemimpin saudara? Nah oleh karena itu harus tinggalkan apa? Kapasitas. Kapasitas apa yang harus kita tinggalkan? Kapasitas rohani dan kapasitas berpikir. Kalau dulu dikit-dikit diomongin tersinggung. Kalau khotbah dijadikan tempat curhat, itu udah gak laku lagi. Jemaat tiap minggu datang untuk dibangun, bukan dengar curhat kita. Katakan amin. Kapasitas saudara bicara apa? Kita nggak lagi khotbah dan jelek-jelekin gereja orang, lalu tinggi-tinggikan gereja kita, udah laku lagi. Itu namanya kapasitas rohani dan berpikir. Mengenai kapasitas kepemimpinan bicara apa? Kita bisa percaya, delegasikan, kita latih. Saudara, kita gak takut kehilangan jabatan. Kadang-kadang para pemimpin itu takut, kalau aku percaya banyak, nanti dia akan ambil. Seperti Saul itu saudara, sama Daud, jangan-jangan jabatan dia. Kapasitas harus ditingkatkan. Dan juga yang paling penting apa? Kapasitas mengelola tubuh. Sebagai anak Tuhan, hal pertama yang Tuhan uji, uang itu adalah sebenarnya ujian daripada apa saudara? Sebab ujian karakter itu di uang. Katakan amin. Ketika kita kehilangan uang, ketika kita orang atau kawan baik kita, dia utang gak bayar, gimana reaksi kita? Itu ujian. Gimana kalau kita dulu gak punya uang? Ya kan? Kita punya iman, itu ujian iman. Waktu kita banyak uang, itu ujian karakter. Sombong lagi. Saya bisa katakan misalnya, bagaimana kita mendapatkan uang? Itu juga menentukan saudara Kristus daripada level kapasitas rohani kita. Alkitab katakan, orang yang mencuri jangan mencuri. Hendaklah ia bekerja dengan tangan, bekerja keras dengan tangannya, supaya dia bisa menghasilkan sesuatu dan memberi kepada orang yang bekerja. Selesai levelnya. Curi dari tangan yang mencuri, Tuhan roba di tangan yang apa? Tangan yang bekerja. Dari tangan yang bekerja menjadi tangan yang menghasilkan. Dari tangan yang menghasilkan, tangan yang memberi. Ini saudara, kapasitas ini harus naik kita. Saudara, jangan mencuri daripada uang yang bukan hak kita. Katakan amin saudara. Mulai dari apa? 40-an itu bukan milik kita, itu milik Tuhan. Taruh di gereja lokal saudara. Saya ngomong ini bukan karena saya pendeta.
Saya sejak dari jadi Kristen umur 17 tahun, saya dapat gaji saudara sebagai calon pegawai negeri sipil golongan 2A. Gaji saya kurang lebih 65.000. Saya perpuluhan 6.500. Sampai hari ini sebagai hamba Tuhan saya perpuluhan, bukan karena dapat Tuhan. Itu milik saya, nggak boleh curi. Seringkali saya coba, saya pernah kerja. Saudara, apa yang jadi hak saya? Ya bukan. Saya pernah jadi pegawai negeri sipil, saya pernah jadi pengusaha. Tuhan bilang, kalau kita bisa setia dalam hal uang, Tuhan akan percayakan harta yang sesungguhnya, yaitu jiwa-jiwa. Berikutnya, saya bicara tentang apa? Bagaimana memperbesar kapasitas? Saudara, belajar terus tentang hal yang baru. Mau menerima korek, berani ngambil tanggung, disiplin dalam perkara kecil, setia dalam musim persiapan. Katakan amin. Saudara sendiri katakan, siapa mau tingkatkan kapasitas? Banyak baca belajar. Sekarang ini orang mulai bicara banyak baca lagi. Baca buku lagi kepada hamba Tuhan. Sorry, saya mau kamu untuk kepada hamba Tuhan. Ya, saya untuk buku sama juga. Ini banyak belajar, tingkatkan. Sekarang tuh jemaat udah jauh lebih pintar dari kita. Katakan amin. Kita harus bisa hari Minggu banyak waktu di doanya supaya ada hikmat Tuhan turun untuk bisa membangun jemaat. Yang kedua adalah bicara karakter. Kata karakter. Karakter itu maksudnya apa karakter? Jadilah orang yang dapat dipercaya. Kalau kapasitas menentukan berapa banyak yang mampu kita tangani, itu kapasitas. Tapi kalau karakter, apakah kita tetap benar ketika Tuhan memberikan kita lebih banyak? Matius 25 ayat 21 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Baik sekali apa? Perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu apa? Tanggung jawab dalam perkara yang besar. Saudara sini, ya di sini nggak ditulis bahwa, ya kan? Tuhannya nggak bilang, hai hambaku yang hebat. Dia nggak bilang hambaku yang hebat. Hambaku yang apa? Yang baik dan setia. Ini bicara tentang apa? Karakter menentukan seberapa besar berkat yang dapat Tuhan percayakan kepada saudara. Katakan amin. Saudara, ada perbedaan antara mampu mengelola sesuatu dengan orang ini layak dipercaya sesuatu. Ya, promosi saudara membutuhkan karakter yang kuat. Saudara mau diangkat oleh Tuhan? Siapa mau diangkat oleh Tuhan? Amin. Saudara mau diangkat? Ada berkat yang jika diberikan terlalu cepat justru akan menghancurkan kita. Ya. Ada posisi yang kalau itu datangnya sebelum karakter kita terbentuk, itu justru akan menjatuhkan kita posisi. Ya. Ada uang, ada popularitas yang kalau kita nggak dewasa, saudara, itu bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Banyak orang udah nggak ada waktu lagi untuk ibadah, doa, semuanya lapang. Makanya saudara, kadang-kadang Tuhan yang baik, Dia mau saudara hidup berkelimpahan. Katakan amin. Ya, setelah lapang, ya kan, jangan lupa sama Tuhan. Itu yang mana? Dulu waktu pelayanan banyak masalah, kita banyak doa, diganti Tuhan, banyak puasa. Setelah pelayanan juga banyak berkembang, segala macam. Mungkin yang banyak cuma rapat atau jalan terus begitu. Sekarang lebih banyak. Hati-hati. Tuhan mau kita bangun karakter menentukan daya tahan seseorang. Talenta bisa membawa seorang cepat naik, tapi karakter menentukan seberapa lama dia ada di atas. Saudara, karisma bisa buka pintu, tapi karakter kita bisa ada di dalamnya terus. Malam ini saya mau kasih tahu, Tuhan tuh cari orang-orang yang punya integritas. Ya, di ruang yang gelap. Integritas apa? Kita tetap benar sekalipun orang tidak lihat. Itu penting. Itu seperti orang lihat. Kalau reputasi, orang lihat kita, orang tahu kita benar. Tapi integritas itu Tuhan. Kerendahan hati saat mulai berhasil tetap rendah. Kesetiaan saat belum dihargai, kemurnian saat kesempatan belum. Pertanyaan, gimana caranya membangun karakter yang kuat? Kata amin.
Saudara mau nggak bangun karakter yang kuat? Karena ini fondasi kita, saudara. Saudara mau amin? Saya suka dengan Kolose 3:12. Cara untuk membangun karakter yang saya jalani, saya juga belum sempurna, saya masih jauh dari karakter. Saudara, saya suka mendoakan ini. Yang pertama, ayat ini menjelaskan identitas kita. Kalau kita tahu identitas kita, maka kita tahu apa fungsi kita, apa tanggung jawab kita, dan bagaimana kita seharusnya berlaku. Kata Nabi, siapa kita? Kita adalah sebagai orang-orang apa? Pilihan Allah yang dikuduskan. Pilihan yang dikuduskan. Artinya apa? Orang dari banyak orang kita dipilih, dikuduskan. Kata dikuduskan, ada penugasan, ada tugas. Tugasnya apa, saudara? Dipilih supaya saudara bisa mengalami hidup yang berlimpahan. Dikuduskan, ada tugas, adalah menjadi berkat. Saya sampai katakan Nabi. Jadi ini penting, ini harus masuk. Terus setelah itu apa? Yang dan dikasih. Dikasih artinya apa? Karena Tuhan mengasihi saya, maka Tuhan pasti akan mencukupi segala yang saya butuhkan untuk melakukan kehendaknya. Kata Nabi. Nah, caranya gimana? Supaya saya bisa berfungsi sesuai dengan identitas saya. Contoh, saudara, seorang polisi